Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani miliarder, salam sejahtera buat sahabat semua. Kembali lagi bersama JR Garden, masih di tema yang sama, yaitu budidaya tanaman anggur. Jadi sahabat JR, di saat kita melakukan budidaya tanaman, tentu saja kita membutuhkan yang namanya pupuk. Baik pupuk organik maupun pupuk yang non-organik. Baik sahabat JR, jadi selama ini harga pupuk yang non-organik lumayan tinggi. Dari tahun kemarin ke tahun ini harga pupuk naik drastis. Yang dulunya NPK Mutiara 1616 itu biasa harga kisaran 12.000, tapi sekarang sudah menjadi 22.000. Jadi lonjakan kenaikan harga pupuk sangat luar biasa pesat. Maka dengan demikian kita tidak perlu khawatir dalam membudidayakan suatu tanaman, baik itu tanaman hias maupun tanaman yang berbuah. Karena kalau kita berbicara soal budidaya tanaman, tentu saja kita membutuhkan yang namanya pupuk sebagai pendukung dalam merawat suatu tanaman, baik itu tanaman hias maupun tanaman yang berbuah. Maka dengan demikian, sahabat JR, kita bisa membuat pupuk organik yang berbahan dasar daripada kotoran hewan, dan ternyata salah satu hewan peliharaan yang sangat luar biasa bagus, kotorannya kita jadikan sebagai pupuk, yaitu kambing. Sehingga kotoran kambing kita tidak perlu lagi membuang dan bisa kita jadikan sebagai pupuk dengan cara kita lakukan fermentasi. Jadi mengenai cara melakukan fermentasi untuk kita jadikan pupuk organik cair dari kotoran kambing, itu sudah pernah kita buat pada video kita sebelumnya. Jadi hari ini sahabat JR, kita akan membahas ada beberapa manfaat yang terkandung dalam pupuk organik yang kita buat dari kotoran kambing. Yang pertama, meningkatkan produktivitas tanaman. Jadi dengan kita memberikan pupuk kotoran kambing pada tanaman, produktivitas tanaman akan semakin bertambah dan berkualitas. Yang kedua, sahabat JR, membuat tanah lebih subur. Jadi salah satu manfaat kotoran kambing untuk tanaman yang sedang kita rawat adalah membuat keadaan tanah menjadi lebih subur, sehingga tanah yang diberikan pupuk kotoran kambing akan mengandung banyak nutrisi yang bisa mempermudah pertumbuhannya bagi tanaman yang sedang kita rawat. Dan selanjutnya, sahabat JR, membuat tanah menjadi gembur. Tanah yang diberi pupuk kotoran kambing cenderung lebih gembur, sehingga pohon tanaman yang sedang kita rawat akan lebih mudah menyerap nutrisi. Jadi hasilnya tanaman akan lebih cepat tumbuh dan membesar. Nah selanjutnya sahabat JR, yang keempat yaitu menjadi komponen zat perangsang. Jadi manfaat kotoran kambing untuk tanaman diantaranya adalah menjadi komponen zat perangsang. Jadi hasilnya adalah pertumbuhan akar, daun, batang, dan buahnya akan semakin cepat dan tentu saja berbuah secara lebat. Nah selanjutnya sahabat JR, yang kelima yaitu persediaan unsur hara. Jadi dalam pupuk kotoran kambing menyediakan unsur hara untuk pohon yang kita tanam. Jadi ada dua jenis unsur hara, yaitu unsur hara mikro yang terdiri dari mangan
kobalt, tembaga, zinc, dan barium, dan besi. Sedangkan zat hara makro terdiri dari fosfor, nitrogen, kalsium, kalium, dan juga sulfur. Begitu juga dengan magnesium, sahabat JR. Jadi dalam pupuk organik dari kotoran kambing yang kita fermentasi, dia terkandung banyak unsur hara, baik unsur hara mikro maupun unsur hara makro. Nah, selanjutnya sahabat JR membantu membentuk senyawa pada pohon yang kita pupuk menggunakan kotoran kambing, membentuk senyawa kompleks. Jadi tanaman yang kita pupuk menggunakan kotoran kambing, pembentukan senyawa kompleksnya dapat lebih mudah. Jadi hal ini menghindarkan tanaman kita dari ion logam yang dapat meracuni tanaman. Nah, selanjutnya sahabat JR meningkatkan mikroorganisme. Jadi dengan adanya mikroorganisme dalam tanah, karena pemberian pupuk kotoran kambing akan membuat pohon tanaman kita lebih maksimal secara pertumbuhannya. Nah, selanjutnya sahabat JR melepaskan PO4. Jadi pupuk kotoran kambing dapat melepaskan unsur hara tanaman, yaitu fosfat yang diikat oleh zat aluminium dan zat besi, sehingga dapat digunakan untuk tanaman semua jenis tanaman, baik itu tanaman yang berbuah ataupun tanaman yang tidak berbuah. Nah, selanjutnya sahabat JR, daya ikat air lebih tinggi. Jadi mengenai daya ikat air, ini adalah pupuk yang kita buat secara kompos ataupun kita fermentasi secara kompos dari kotoran kambing. Jadi partikel tanahnya dapat terikat lebih mudah, dan hal tersebut membuat tanah dapat mengikat air lebih banyak. Jadi berbeda dengan pupuk organik cair hasil kita fermentasi. Jadi kalau pupuk organik cair, kekurangannya dia sering terbawa erupsi ketika kita melakukan penyiraman pada tanaman yang sedang kita rawat. Nah, selanjutnya sahabat JR memperbaiki erasi dan ras pada tanaman kita. Jadi dengan memberikan pupuk kotoran kambing, erasi dan ras tanah akan lebih baik, sehingga agregat tanah yang terbentuk juga akan lebih baik. Nah, jadi selanjutnya sahabat JR yang ke-11, yaitu tanaman tahan terhadap segala jenis penyakit. Jadi ternyata sahabat JR, dengan kita memberikan pupuk dari kotoran kambing akan membuat tanaman lebih tahan terhadap penyakit yang menyerang. Dan yang terakhir sahabat JR, ini juga yang sangat luar biasa sekali. Jadi mengurangi tercutinya nitrogen. Jadi kandungan kotoran kambing dapat mengurangi tercutinya nitrogen sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Jadi nitrogen yang terlarut juga akan semakin sedikit dan menguntungkan bagi tanaman kita. Jadi agar hasilnya lebih baik, kotoran kambing sebelum kita jadikan sebagai pupuk, jadi kalau kita membuat pupuk kompos, kita hancurkan terlebih dahulu. Jadi kalau kita membuat pupuk organik cair, jadi seperti yang sudah kita buat pada video-video yang sebelumnya. Jadi dengan cara kita lakukan fermentasi. Jadi mudah-mudahan dengan kita hari ini saling berbagi, sehingga sahabat JR juga bisa membuat pupuk di rumah. Jadi dengan demikian, sehingga kita juga akan sedikit mengurangi biaya produktivitas kita dalam membudidayakan tanaman. Jadi cukup sekian sahabat JR, semoga bermanfaat, dan kami tidak bermaksud untuk menggurui ataupun mengajari, tapi kita saling berbagi. Jadi salam dari kami, salam petani miliarder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.